Apakah Habib keturunan Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Miftahul di Dakwah Populer. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan menjawab pertanyaan salah satu subscriber kita di Dakwah Populer, yaitu pertanyaan tentang apakah Habib benar keturunan Nabi. Dan ini tentunya teman-teman berkaitan dengan video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang Habib Rizik, tentang penurunan baliho-baliho Habib Rizik yang diturunkan oleh TNI. Dan kemarin juga kita sudah simak klarifikasi daripada Pangdam Jaya tentang statementnya kalau perlu bubarkan FPI. Tetapi di video kali ini teman-teman kita tidak membahas tentang hal tersebut karena kita sudah membahas di video sebelumnya. Yang kita bahas yaitu pertanyaan tentang salah satu subscriber kita di Dakwah Populer mengenai apakah Habib benar-benar keturunan Nabi. Lalu apakah bedanya antara Habib dan Sayyid? Apakah gelar tersebut sama-sama keturunan daripada Nabi Muhammad SAW? Karena jika kita lihat fenomena di Indonesia ini banyak gelar-gelar Habib dan tidak hanya di Indonesia saja ya teman-teman. Di luar daripada negara Indonesia juga banyak bergelar Habib yang memang itu adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, mempunyai silsilah atau garis keturunan. Nah, maka dari itu kita akan membahas hal tersebut. Dan juga kita akan menyimak pembahasan tersebut yang berkaitan dengan Habib yang pernah dipaparkan atau dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah tentang apakah Habib keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan nantinya kita akan menyimak cuplikan video dari Ustadz Khalid Basalamah. Tetapi sebelum itu teman-teman, jika kita melihat hal tersebut, ada dua perbedaan antara Habib dan Sayyid. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, di artikel yang sudah saya rangkum ini, teman-teman, bedakah Sayyid dan Habib? Nah, kita akan membahasnya. Keturunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Husain disebut Sayyid. Kemudian, dan dari Sayyidina Hasan disebut Asy-Syarif. Hasan dan Husain merupakan putra Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Di Indonesia, para keturunan Rasulullah umumnya banyak yang berasal dari Husain, maka disebut Sayyid. Sementara keturunan-keturunan Hasan kebanyakan menjadi raja atau pemimpin seperti di kawasan Timur Tengah dan sebagian Afrika Utara. Nah, Ahlul Bait memiliki kemuliaan tersendiri dan Rasulullah telah menunjukkan perhatiannya yang besar kepada mereka. Beliau berulang-ulang berwasiat dan menghimbau agar umatnya mencintai dan menyayangi mereka. Gelar Habib tidak bisa disematkan kepada setiap Sayyid. Setiap Habib harus Sayyid, tetapi Sayyid belum tentu Habib. Setiap Habib harus Sayyid, tetapi Sayyid belum tentu Habib. Seorang Sayyid tidak bisa mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah Habib. Pengakuan Habib harus melalui persyaratan yang sudah disepakati Rahabitah Awaliyah. Di antaranya cukup matang dalam hal umur, memiliki ilmu yang luas, mengamalkan ilmu yang dimiliki, ikhlas terhadap apapun, wara, zuhud, berhati-hati, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu gelar Habib, teman-teman. Jadi, ada kriteria-kriteria tertentu seseorang yang bergelar Habib ini, teman-teman. Yang salah satunya adalah pastilah mempunyai garis keturunan tadi yang sudah disebutkan. Yang kedua adalah mempunyai keilmuan dan juga perilaku yang baik, tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab sebagaimanapun keteladanan akan dilihat orang lain. Seseorang akan menjadi Habib atau dicintai orang kalau mempunyai keteladanan yang baik dalam tingkah lakunya. Nah, dari proses waktu-waktu, orang akhirnya menamakan semua keturunan Husain menjadi Habib, padahal seharusnya tidak, untuk membedakan bahwa Habib adalah ulama. Rabitah Alawiyah, sebuah lembaga yang mencatat silsilah keturunan Sayyid di Indonesia, menanggapi terkait penyebutan istilah Habib yang dinilai salah kaprah. Makna kata Habib adalah seorang yang dicintai dalam masyarakat. Ciri memiliki adab, sopan santun, serta memiliki dasar keilmuan, serta selalu mengajak ke dalam kebaikan di setiap tempat di mana beliau berada. Karena itu tidak semua memiliki ketersambungan silsilah yang dimaksud bisa diberikan sematan Habib. Nah, ini pada intinya teman-teman, jika ada orang yang mengaku Habib atau mungkin ada orang yang dijuluki atau dikatakan Habib, haruslah mempunyai kriteria-kriteria tertentu, teman-teman. Dan seperti yang saya kutip tadi, antara Habib dan juga Sayyid mempunyai perbedaan ya, teman-teman. Jadi jangan salah. Nah, jika kita melihat dari surat Asy-Syura 23, teman-teman, bahwasanya
Katakanlah, wahai Muhammad, tiada aku minta suatu balasan melainkan kecintaan kalian pada kerabatku. Nah, ini dalam surat Asy-Syura 23, teman-teman. Dari kutipan di atas, tentunya dapat ditegaskan bahwa kaum muslimin memang harus menghormati dan mencintai Ahlul Bait. Bukan saja karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah, tetapi juga karena Allah telah memerintahkan kepada beliau untuk berseru kepada umatnya agar mencintai kerabat beliau. Jadi di sini ditegaskan bahwasanya kita mencintai kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya sesama umat muslim juga ya, karena memang sesama umat muslim kita saling bersaudara, apalagi kita bercerai-berai, kita saling bermusuhan, dan ini tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk saling bersilaturahmi, menjalin kekerabatan, persaudaraan, apalagi kerabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus selalu menyayanginya, menghormatinya, dan tentu sebagaimana kita seorang muslim sesama muslim ya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, bagaimana penjelasan daripada Ustadz Khalid Basalamah mengenai Habib tersebut? Apakah memang Habib adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW? Oke, kita simak videonya. Oke, kita akan mengutip sedikit cuplikan daripada penjelasan Ustadz Khalid Basalamah mengenai Habib. Nah, kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, maksud jalur nasabnya dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya dan sampai ke Nabi SAW, itu berarti keturunan Nabi SAW. Nah, tadi penjelasan dari Ustadz Khalid bahwasanya seorang Habib, jika dia memang Habib, pastilah mempunyai nasab ya, garis keturunan atau silsilah, atau jika kita telusuri tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Saya namanya dan sampai ke Nabi SAW, itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan Habaib atau dipanggil Habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri. Ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW mesti kan ada keturunannya. Nah, jadi seorang Habib harus ada garis keturunannya, teman-teman. Dan tidak dipungkiri juga, tidak hanya di Indonesia, mungkin seperti di Yaman, pokoknya di luar Indonesia pun banyak gelar-gelar Habib atau yang disebut dengan Habaib atau Habib ini. Nah, itu dia teman-teman, menjawab pertanyaan dari subscriber di Dakwah Populer yang kemarin sudah menanyakan tentang hal tersebut, dan semoga terjawab. Apakah Habib memang keturunan Nabi Muhammad SAW? Dan oke teman-teman, itu saja vlog kali ini di video Dakwah Populer. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dakwah Populer, segera subscribe agar mendapatkan berita atau informasi yang bermanfaat untuk kita semua seputar berita Islami dan juga tanya jawab tentang Islami atau khususnya agama Islam, teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.